Dengan pertanyaan, Ustaz, belakangan ini kan cara-cara dakwah mengikuti perkembangan teknologi dan media sosial, ya. Nah, sehingga banyak konten kita temukan di TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya. Nah, satu sisi maksudnya agar ikut ditonton oleh orang yang menggunakan platform tersebut, tetapi juga ada mudarat dan pengaruh budaya serta pemikiran musuh-musuh Islam di platform tersebut. Ini bagaimana cara kita menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu platform di mana kita melihat terjadi pertarungan budaya, pertarungan pemikiran, ya kan? Nah, pertanyaannya, kita ingin terlibat dalam pertarungan atau sekedar menonton? Nah, itu kan filsafat dasarnya. Kita mau ikut bermain atau menjadi penonton? Nah, itu pilihan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dunia sudah berubah. Sekarang ini, gini, kita ini dai. Dai itu mengajak. Pertanyaannya ngajak siapa? Nah, itu kan pertanyaan. Kita kan pengen jadi dai, mengajak. Ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kita pengen ngajak kepada Allah. Yang kemudian pertanyaannya siapa yang mau diajak? Nah, mau diajak yang di masjid, udah pada tua-tua dan jumlahnya segitu-segitu aja. Ya kan? Terus kita mau ngajak tetangga kita, pakai apa caranya? Apa silaturahim satu-satu? Ya itu juga bagus. Tapi ternyata ada cara yang lebih efektif. Di mana kita masuk ke wilayah di mana banyak orang berkumpul, dan antum bicara tapi tidak mendapatkan respon secara wajah langsung, minimal untuk latihan ngomong. Ini beda, ini gini ya. Dulu Kiai Hasan itu masuk ke komunitas kopi, ya kan? Ke warung kopi dia masuk, dia dakwah, orang tertarik ngobrol. Nah, pertanyaan saya, adakah di antara kita yang mampu untuk datang ke warung kopi, ya kan? Ngobrol, dakwah kepada mereka. Nah, keunikan di platform adalah kita nggak ketemu langsung dengan wajah ketemu wajah. Kita hanya nanti ketemu komentar, yang itu kan? Itu pun komentarnya bisa di stop, ya kan? Saya tidak mau dikomentari, bisa juga. Nah, karena itu kemudian akhirnya kita harus belajar tentang fikul waqi. Realitasnya adalah semua orang pegang handphone. Dan dalam penelitian di Februari 2022, ya, most used social media platforms itu nomor 1 WhatsApp, nomor 2 Instagram, nomor 3 Facebook, nomor 4 TikTok. Ya, Telegram ada tapi masih sama dengan TikTok jumlahnya. Kita semua punya Telegram, tapi kita semua jarang membaca Telegram. Nah, gitu kan. Beda kalau di Saudi. Saudi rata-rata baca Telegram. Nah, Twitter sudah mulai ditinggalkan. Bawahnya ini kecil. Maka kita fokus nih kepada kolam 4 ini. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, kita sudah punya prinsip. Kita tidak lebur. Nah, pertanyaannya kan mengandung kekhawatiran, bagaimana Ustaz kalau saya bercampur nanti melebur? Nah, itu berarti antum gini, sadar diri adalah awal perbaikan diri kan? Karena tidak sadar diri akan sulit memperbaiki diri. Jadi kalau kita bercampur malah tenggelam, kita masuk ke kolam malah tenggelam, ya sebaiknya jangan bercampur. Terus mau berapa lama tidak bercampur? Ustadz, saya nggak mau bercampur selama-lamanya. Berarti kita bukan muslim yang taat. Nah, itu masalahnya. Ya, kalau kita nggak mau bercampur selama-lamanya, memang itu situasi yang paling nyaman sedunia, seperti di surga. Kita hadir ke majelis ilmu, ikut tahsin, ke rumah, sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian bimbing anak, udah gitu aja. Itu lingkungan homogen, seperti surga. Ikut liko, nanti makan-makan, udah itu seperti surga. Tapi, ya percaya ke antum, kita belum menjadi muslim yang kafah. Karena kita hanya baru memenuhi kesolehan intelektual kita, kesolehan individu kita, tapi kita belum menunaikan kesolehan sosial kita. Kita disebut soleh secara sosial, ya, orang soleh itu ketika muslih, orang soleh itu ketika melakukan islah.
memang melakukan islah itu butuh energi. Makanya perbanyaklah energi melalui ruang-ruang eksklusif tadi. Jadi eksklusif itu nggak ada yang keliru, karena kita butuh ruang eksklusivitas untuk menanamkan ruhiyah. Tapi eksklusivitas ini untuk menjadi bekal kita kepada inklusivitas. Nah, wilayah sosial media ini wilayah inklusif. Wilayah bebas, gratis, dan terbuka. Nah, maka prinsip ketika kita punya handphone, pasti kita punya sosial media. Tidak mungkin punya handphone hanya sosial media. Itu pasti Nokia. Ya kan? Maka kalau dia punya handphone, dia pasti punya sosial media. Nah, punya sosial media cuma dua pilihannya. Mau punya banyak follower atau lebih banyak following. Gitu kan? Mau banyak follower atau following. Nah, kalau dakwah pasti ingin banyak follower. Ya, kalau following banyak tapi follower nggak banyak, ya dia nggak bisa dakwah. Itu logikanya. Makanya sering saya sampaikan sama murid-murid saya, antum udah berapa tahun punya Instagram? Udah 5 tahun, Ustaz. Berapa followernya? Cuma 5 orang, Ustaz. Nah, itu saya bilang, udah antum tutup aja hari ini. Anda tungguin, tutup sekarang. Kenapa? Pasti dia followingnya lebih dari 5. Mungkin 500 followingnya. Tapi followernya cuma 5. Apa yang terjadi? Murid saya akan gebah. Karena dia pasti disibukkan dengan update status dari 500 yang dia following, ya, dan pada saat itu pulsanya tambah habis, murid saya tambah miskin, orang lain tambah kaya. Itu hukum alam di sosial media. Tapi kalau kemudian kita memperbanyak follower dengan ide-ide kreatif kita buat orang menunggu-nunggu pesan-pesan kita, pada saat itu kita berpotensi juga menjadi orang kaya, dan orang lain tambah miskin karena dia ngabisin kuota dia, kira-kira lebih gitu bahasa ekstrimnya. Dan pada akhirnya kita bisa membiayai dakwah ini. Ya, saya satu angkatan sama Ustadz Dasar Latif ketika sertifikasi dai di MUI. Ustadz Dasar Latif bilang begini, ya, saya itu sekarang ceramah tidak nunggu amplop, tapi saya bawa amplop. Kenapa? Karena pendapatan saya dari YouTube per hari, ya, per hari 30 juta. Ya. Pendapatan Ustadz Dasar Latif per hari 30 juta. Maka dia sudah bebas finansial, dia biayai dakwah. Nah, tapi kita belum bicara biaya dakwah, ini bicara kecerdasan finansial berikutnya. Tapi tadi kita bicara bahwa kalau ingin berdakwah harus ada kolamnya. Nah, maka di WhatsApp kita buat kolam. Makanya saya buat tuh channel Widow Supra 1 sampai 20, karena dulu 256 orang kan. Sekarang sudah dinaikkan lagi katanya, jadi 512 orang. Nah, difasilitasi kan berarti kita. Nah, kita buat WhatsApp, kita buat Instagram, kita buat Facebook. Nah, jadi apa saja di-share, narasi-narasi kita di-share, kita sibukkan, kita ramaikan. Nah, tapi ini butuh sumber energi yang banyak. Nah, banyak orang senang berdakwah, tapi berhenti menuntut ilmu. Itu persoalan. Sama guru-guru SDIT juga banyak. Ngajar bertahun-tahun tapi malas menuntut ilmu. Ya, S1 terus. Padahal kader itu kapasitas harus meningkat. S1 nanti kuliah lagi S2, kuliah lagi S3, kuliah lagi S-Teler. Jangan mau kalah sama Samsung. Samsung saja sudah S22 Plus Ultra. Kita masih S1. Kenapa nggak mau kelanjutin kuliah? Ada aja alasannya. Ya buat apa Ustadz? Gajinya juga segini. Karena dia niatnya kuliah untuk naik gaji. Ya, sekali-kalinya mau kuliah karena ya lumayan Ustadz, nih saya 2 tahun lagi mau jadi caleg, lumayan nanti di spanduk ada gelarnya. Nah, udah semakin salah niat kita gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini logika kita memang pada akhirnya mendorong para dai itu untuk masuk ke sana, dan untuk masuk ke sana waspada. Kita tidak boleh berhenti untuk mengisi energi kita, dan energi kita itu diisi dengan apa? 1, tadabbur Al-Quran. 2, pemaknaan syahadat. Yang ketiga, sholat berjamaah. Yang keempat, keluarga sakinah. Yang kelima, meet up kita. Yang keenam adalah penghasilan yang halal dan berkah. Ya, yang ketujuh adalah berkumpul dengan orang-orang soleh dan para ulama. Nah, ini diantara sumber-sumber positif yang harus banyak menjadi faidur rabbani, supaya ketika kita masuk ke wilayah sosial media, bukan kita yang disandra oleh sosial media, tapi kita yang menyandra sosial media,
dengan narasi-narasi kita. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala.